Banyak dari penonton aku nih yang mengatakan bahwa mereka itu nggak ada masalah dengan ras dari pemenangnya. Hanya saja gua mungkin ngasih perspektif kenapa yang menang itu rata-rata Cindo. Yang Cindo itu punya background culinary school. Lah MasterChef adu masak apa adu latar belakang? Halo semuanya, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, keep fighting. Nah guys, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas lanjutan dari masalah MasterChef Indonesia season ke-11. Kemarin kan sempat kita bahas ya tentang kontroversi yang terjadi. Banyak banget dari netizen yang menyuarakan ketidaksenangan mereka atas bagaimana hasil dari MasterChef season ke-11. Dan teman-teman, di tengah suara-suara itu ada salah satu hal di sini yang mencuri perhatian, yaitu tentang kata Cindo yang juga ramai banget diperbincangkan oleh netizen. Lantas apa sih itu Cindo? Cindo sendiri merupakan singkatan dari kata Cina Indonesia. Lantaran berkaitan dengan suku atau ras, kata Cindo sebaiknya tidak diucapkan secara sembarangan karena takutnya dapat merujuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan rasisme. Alright, balik lagi ke permasalahan MCI. Jadi teman-teman, beberapa netizen itu berdebat soal penggunaan kata Cindo di tengah kontroversi yang satu ini. Ada netizen yang berpendapat bahwa netizen itu rasis dikarenakan membawa ras dalam permasalahan ini. Dan ada juga sebagian lagi yang menilai bahwa hal itu bukanlah rasisme, melainkan kenyataannya memang seperti itu. Salah satu netizen di sini misalnya berkomentar seperti ini. Bukan rasisme sih, tapi kenyataan seperti begitu. Kebanyakan juara MCI berasal dari etnis yang itu. Sehingga netizen curiga kalau MCI settingan dan cuma memenangkan etnis yang ada. Sehingga membentuk pola pikiran umum bahwa hanya etnis itu saja yang cuma ingin memenangkan tanda kutip sesama. Dan sementara itu, seperti komentar netizen yang aku baca dari video YouTube aku nih, banyak dari penonton aku nih yang mengatakan bahwa mereka itu nggak ada masalah dengan ras dari pemenangnya. Hanya saja, menurut beberapa penonton aku, pemenang season kali ini dianggap kurang. Misalnya komentar yang satu ini, dia mengatakan, gue pribadi nggak ada masalah sih kalau Cindo yang menang, asalkan emang beneran jago dan berdasarkan penjurian yang fair and square. Nah kemarin itu nih, skill nggak seberapa jago, terus penjuriannya juga nggak fair, bahkan sangat-sangat jomplang. Setuju sih, gue sih no comment ya masalah ras-rasan. Selama dia konsisten dan bagus ya nggak ada masalah nih. Contohnya kayak Will Ghost, Budesi, atau Kogyo. Mereka memang monster di seasonnya masing-masing. Tapi kita jangan ngatain atau nyalahin Belinda ya. Dia itu udah melakukan yang terbaik kok. Yang disalahin ya sistemnya dan komentar para juri-juri yang gak sinkron. Jujur nih, selain Kiki, gue juga ngejagoin Belinda. Tapi ekspektasi gue ke Belinda hanya sampai top 5 atau top 4. Udah cukup berdasarkan skill dia di galeri. Gue masih bisa setuju Belinda menang kalau dishnya Kiki ada yang blunder atau tidak cukup baik dari punya Belinda. Tapi berdasarkan komentar juri nih, beberapa dishnya Kiki di GF atau di grand final banyak positifnya. Dishnya Belinda di ronde 1 yang dises sampai dikatain rasa klorofil. Jadi teman-teman sudah jelas ya kenapa banyak dari netizen yang mengatakan bahwa penilaian juri seperti tidak fair. Hal itu dikarenakan bagaimana penilaian ataupun perkataan dari juri. Banyak mengatakan bahwa perkataan dan juga nilai yang diberikan itu tidak sinkron. Sementara itu, Kiki juga sudah menghimbau kepada netizen untuk tidak membawa ras dalam permasalahan ini. Adapun untuk Kiki berkomentar seperti ini. Woi kalian Cinda-Cindo, satu-satu ku cari rumah kalian ya. Udah cukup guys. Imagine lo semua telah lahir Cindo dan sekarang kalian di MasterChef. Dan sekarang kalian dihujat nih gara-gara ras kalian. Gak ada satupun dari kita yang bisa milih mau terlahir dari ras apa. Sebenarnya udah dari awal aku mau speak up, but aku masih lihat makin kesini makin barbar nih aku lihat. Come on, sebelum berkata dan komen, ada baiknya kalian bayangkan menjadi posisi orang yang akan kalian komentari. Be a smart person. Dan sejauh ini seperti yang aku lihat, pihak MasterChef Indonesia itu belum memberikan bantahan ataupun statement yang menanggapi bagaimana kritikan yang sudah dilontarkan oleh netizen-netizen Indonesia. Dan guys, di tengah isu yang panas ini, kalian tahu nggak? Ada salah satu pemenang MasterChef Indonesia, tepatnya di season ketiga. Yaps, dia tidak lain adalah Will Ghost, aka William Gozali. Melalui Instagram story-nya, Will Ghost sudah ikut berkomentar terkait pro kontra kemenangan Belinda atas Kiki. Dan juga ia berkomentar tentang pemenang MasterChef dari season 1 hingga 11 yang dinominasi oleh Cindo. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita simak bersama-sama ya seperti apa statement dari Will Ghost. Soal menanggapi pemenang MasterChef itu dari awal sampai sekarang Cindo. Jujur, gue nggak peduli walaupun gue Cindo ya. Karena the way I see it dan waktu gue di sana, ya memang pure competition gitu loh, nggak ada yang disetting, nggak di apa. Tapi gue yakin kalian pasti tetap mikir, ya kan lu menang dari sana gitu, pasti lu bilangnya nggak settingan.
Jadi gue nggak mau debat itu. Lo boleh percaya boleh enggak, it's totally up to you. Dan gue nggak mau buang energi gue buat debatin hal yang emang itu udah balik lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Yaps. Lo bisa percaya ini settingan atau enggak, itu udah lo yang mutusin gitu. Cuman gue mungkin ngasih perspektif kenapa yang menang itu rata-rata Cindo. Ini mungkin gue bisa salah juga soalnya. Karena majority yang menjadi kontesan MasterChef itu adalah so far ya yang gue lihat ya, yang Cindo itu punya background culinary school. Sedangkan yang bukan Cindo itu jarang yang punya background culinary school. Kalaupun punya, sorry banget, nggak bermaksud apapun, levelnya agak berbeda. Mungkin yang Cindo dibekali dengan ya pendidikan dari orang tua dan emang punya kesempatan buat kuliah di luar, ya masa nggak boleh? Boleh dong, nggak masalah dong. Dan mungkin dia punya knowledge, punya skill yang lebih, dan itu menjadi bekal yang dia bawa ke kompetisi gitu loh. Jadi ya kalau menang ya udah mau gimana gitu. Cuma ya emang lucu gitu. Menang lagi Cindonya. Terus kalau ada yang nanya, berarti gue juga culinary school dong dulu makanya bisa menang. Gue bisa bilang iya dan nggak apa-apa gitu. Coba sekarang kalau kita balik ya, let's say kita bilang semua yang ikut MasterChef nggak boleh punya basic masak. Kan itu cara masak gitu loh. Seenggak-enggaknya semua level amatir boleh masuk gitu, termasuk yang emang punya background pendidikan di culinary school. Tapi sebelum gue masuk MasterChef, gue nggak di London dulu gitu. Gue namanya di Shillelagh, dan itu 3 bulan, itu semacam kayak culinary short course. Dan beda, nggak kayak culinary school gitu yang sampai setahun setengah enggak. Tapi gue juga sempat kerja di restoran Sopra selama 3 bulan. Jadi yang gue bawa ke MasterChef itu bekal dari 3 bulan culinary school, 3 bulan kerja di restoran gitu. Jadi secara mental gue dapet gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pernyataan dari Bang Wilgos. Nah kalau kalian sudah nonton bagaimana video dari Bang Wilgos tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kalau aku pribadi nih, ngelihatnya kayak gini. Bang Wilgos kan tadi sudah menanggapi ya tentang kenapa banyak Cindo yang mendominasi memenangkan MasterChef Indonesia. Salah satu alasannya adalah dikarenakan basic pendidikannya. Dan dengan pendidikan di bidang kuliner dan juga di tempat yang bagus ini juga yang semakin mendukung penguatan mereka tentang dunia memasak dan juga semakin mengasah skill mereka. Dan coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana statement dari Bang Wilgos. Sedangkan yang bukan Cindo, kalaupun punya background, labelnya agak berbeda. Oke Wilgos, lu rasis baik. Ini bukan tentang Cindo aja, skill udah jelas unggul Kiki. Background itu cuma tanda pernah sekolah. Secara lapangan Kiki lebih unggul. Ah, sudahlah. Lah MasterChef adu masak, apa adu latar belakang? Emangnya untuk jadi winner MCI harus school di luar negeri gitu? Kaget sih, sekelas Chef Wilgos yang udah bernama karir udah bagus ngomong kayak gitu. Wilgos belum nonton season ini kayaknya. Dia nggak tahu Kiki rekor 9 kali win challenge season ini. Coba dibandingin sama Belinda yang jarang win challenge. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari netizen. Dan teman-teman di sini ada juga Ajusi Opa yang sudah mengomentari tentang bagaimana tanggapan dari Bang Wilgos tadi. Levelnya agak berbeda. Emang boleh serasis itu. Oke, serasis itu boleh. Ya ada triggernya juga sih kenapa orang-orang pada bilang MasterChef Indo Cina atau MasterChef Indonesia. Ya emang rata-rata yang menang Cindo. Ya wajar dong, boleh dong. Kalau lu bilang tadi boleh dong, gue juga boleh dong. Kita juga pengen agak sedikit zuzon. Apalagi komentar lu tuh sarkas banget, jadinya rasis, memperkeruh suasana, tau gak sih? Bener sih. Komentar lu tuh memperkeruh suasana warga netizen nih. Jadi nih ya, nimbulin perpecahan nih. Yang kayak gue yang temen-temennya banyak kan orang Cindo. Padahal baik-baik aja nih, gara-gara oknum-oknum kayak lu nih yang komentar yang sarkas, rasis tuh jadi begini nih, menimbulkan perpecahan. Nih buat lu pada jangan kepancing sama acara-acara kompetisi kayak gitu. Terus oknum-oknum tadi ya yang berkomentar bawa-bawa ras. Pokoknya kita tetap bersatu sebagai netizen di negara Konoha ini. Jangan sampai terpecah belah main begitu-begitu. Benar. Dadah.
Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, program ini juga semakin menuai kontroversi karena dianggap sebagai ajang kampanye politik. Kehadiran Ganjar Pranowo dan istrinya yaitu Siti Atiko untuk menyerahkan hadiah kepada para kontestan membuat heran warganet. Pasalnya sulit nih menemukan urgensi Pak Ganjar Pranowo untuk hadir di acara tersebut dan menyebabkan acara MasterChef Indonesia Season 11 terkesan tidak netral politik. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas dan ingat jangan sampai ada yang terpecah belah ya teman-teman. Tetap solid. See you next time dan juga selamat beraktivitas. Goodbye.